Pemirsa, pemerintah mengebut kebijakan penggunaan etanol 10% sebagai campuran BBM jenis bensin. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut penggunaan etanol pada BBM bertujuan untuk mengurangi impor BBM. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa etanol layak digunakan sebagai campuran bahan bakar minyak BBM. Menurutnya, hal ini sudah dibuktikan dengan banyak negara yang lebih dulu memakai campuran etanol dengan bensin, mulai dari Brazil, Amerika Serikat, India, Thailand, dan Argentina. Brazil bahkan sudah mencampurkan BBM dengan etanol 27%. Ia menambahkan, percampuran etanol 10% pada BBM bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil serta menekan impor BBM. Ke depan Indonesia, insya Allah akan kita dorong mandatori menjadi E10. Artinya apa? Adalah kita wajibkan untuk memakai etanol 10%. Tujuannya apa? Kita mengurangi impor. Dan etanol ini didapatkan dari singkong atau dari tebu. Dan ini mampu menciptakan lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi daerah, dan sekaligus pemerataan. Inilah kira-kira konsep besar. Sangatlah tidak benar kalau dibilang etanol itu nggak bagus. Buktinya di negara-negara lain sudah pakai barang ini. Mungkin yang tidak bagus itu yang mau impor mau mereka saja, itu yang mereka anggap tidak bagus itu. Etanol merupakan fermentasi bahan nabati seperti tebu, jagung, atau singkong. Di banyak negara, senyawa ini menjadi komponen wajib dalam bensin karena membantu meningkatkan oktan dan menurunkan emisi. Menteri Pertanian Amran Sulaiman pun mendapat tugas khusus dari Prabowo untuk ikut mengebut pengembangan BBM E10. dengan mempercepat penanaman komoditas singkong dan tebu. Jadi etanol, kita menuju ke sana, baru saja kami ditarget Bapak Presiden untuk tanam ubi kayu, singkong, dan itu etanol, tebu, dan seterusnya. Sumber-sumber energi kita dalam negeri kita optimalkan. Karena negara kita negara besar, negara yang agroklimatnya sangat cocok untuk pangan, perkebunan, dan hortikultura. Meski begitu, penggunaan etanol 10% menuai reaksi dari sejumlah SPBU swasta seperti Shell, BPAKR, dan Vivo yang menilai kandungan etanol dalam Best-Fuel Pertamina berpotensi mempengaruhi kualitas bahan bakar. Pengamat otomotif Fitra Eri pun menilai kebijakan ini terlalu terburu-buru dan belum disertai studi maupun sosialisasi yang jelas. Tidak bisa dilakukan secara mendadak. Harus dilakukan penelitiannya dulu, kemudian dilakukan sosialisasinya, diberikan waktu adaptasi bagi industri itu untuk mengembangkan teknologi yang sesuai dengan base fuel yang menggunakan etanol ini. Jadi kalau misalnya terburu-buru itu akan memiliki resiko industri itu tidak siap, baik dari penyedia bahan bakarnya maupun dari pabrikan mobilnya. Nah tentunya program bioethanol blending akan dimulai pemerintah secara bertahap dengan target penggunaan campuran E5 atau 5% etanol hingga E10 atau 10% etanol untuk bensin Pertamina. Namun, penggunaan etanol masih memiliki tantangan dari iklim tropis hingga kendaraan lama yang belum kompatibel. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.